Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Mari wa la kita tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah jamaah sekalian, ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimat dimanapun berada, kembali dan tak henti-hentinya kita memuji, membesarkan Allah dengan beragam nikmat yang tercurahkan untuk kita semuanya sampai saat ini. Terlebih khusus lagi nikmatul iman wal Islam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman yang masih terus bersemayam dalam jiwa dan dirinya kita. Alhamdulillah. Demikian pula nikmatul istiqomah untuk bisa tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tak kalah pentingnya lagi nikmat untuk dimudahkan belajar bertafakuh fiddin, mempelajari qala Allah wa qala Rasul, mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kesemua itu dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita dengarkan, dari apa yang kita pahami, kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi ilmu yang kemudian menjadikan rasa takut kita kepada Allah semakin besar. Karena itulah tujuan kita belajar agama. Itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu tersebut, ilmu yang dia pelajari tersebut menjadikannya takut kepada Allah. Makanya kata para ulama, aktsarukum ilman yang bagi ayyakuna asyaddukum khaufan. Orang yang paling banyak ilmunya di antara kalian hendaknya menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita meminta ilmu yang bermanfaat. Hanya kepada Allah kita memohon agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru bisa membinasakan, menghempaskan, dan menjerumuskan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, di hari ini berjumpa lagi di pertemuan kedua. Tak lupa mengucapkan selalu jazakumullah khairan kepada semua pihak panitia yang begitu semangat untuk menjadi sebab memfasilitasi pertemuan kita di sore hari berbahagia ini. Juga tak lupa mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua ummahat, ibu-ibu, kaum muslimat, dimanapun berada, yang selalu semangat mau bergabung bersama-sama kita di sini untuk saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Baik ibu-ibu sekalian, para ummahat, kaum muslimat, insya Allah, seperti yang telah disebutkan tadi, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, ya, dari kitab Nasihatul Nisa ini. Kata beliau, jadi ibu-ibu, para ummahat, ya, yang sudah berkeluarga, sampaikan ilmu yang kita dapatkan dalam kitab ini, sampaikan kepada suami, sampaikan kepada anak-anaknya kita, sebarluaskan. Karena apa yang kita pelajari di kitab ini sebetulnya sebenarnya itu tidak hanya khusus nasihatnya diperuntukkan untuk para wanita. Bahkan nasihat ini juga perlu untuk para lelaki, para suami, para anak-anak. Cuman berhubung ya beliau penulis seorang wanita yang Masya Allah beliau curahkan sebagai bentuk rasa cintanya kepada sesama muslimah. Kata beliau, al-hathu 'alal ikhlas wal muhafazah 'alal waqti. Bab pembahasan tentang al-hathu. Al-hathu itu artinya dorongan, ya, anjuran, ya, dorongan, anjuran, ya, alal ikhlas, untuk senantiasa ikhlas, ya. Para jamaah sekalian yang kami muliakan, mungkin kita sempat berpikir nih, kok di awal-awal ya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah mengingatkan kita untuk ikhlas, ya. Kok beliau buka ya pembahasan kitabnya ini dengan pembahasan tentang ikhlas dan menjaga waktu. Ternyata jamaah sekalian yang kami muliakan, ya, beliau dahulukan pembahasan ini karena saking pentingnya pembahasan yang saat ini. Luar biasa. Ya, jangan diremehkan perkara yang satu ini. Amalan yang gede, amalan yang besar, kalau salah niatnya, melenceng niatnya, jadi debu. Amalan yang disangka manusia itu gede. Gara-gara niatan yang salah, ya, gara-gara niatan yang kotor, amalan yang gede, yang mulia menurut pandangan manusia, jadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Tidak berguna, tidak berguna. Ya, itulah pentingnya nilai sebuah keikhlasan. Itulah pentingnya apa yang tersimpan di dalam hatinya kita. Orang tuh mau ngomong saya ikhlas kok, saya ikhlas melakukan ini semuanya, belum tentu itu mencerminkan dan mewakili apa yang di hatinya. Karena ikhlas itu, karena takwa itu letaknya di hati. Yang tahu cuman dirinya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslimah tidak boleh membohongi dirinya sendiri. Malu kita kepada Allah. Malu kita kepada Allah. Jadi ikhlas itu tempatnya itu di hati, bukan cuma di mulut doang. Orang katakan ikhlas, ikhlas, saya ikhlas melakukan semua ini karena wajah Allah. Belum tentu sinkron. Belum tentu cocok dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Maka hati-hati jamaah sekalian. Perkara yang satu ini. Perkara yang satu. Betapa ruginya kita kalau sekiranya kelak pada hari kiamat
Amalan-amalan kebaikan yang tadinya kita sudah sangka dan kita kira itu bakalan menjadi modal dan bekalnya kita bertemu Allah. Yang tadinya kita kira itu akan memberat timbangan amalan perbuatannya kita di mizan. Ternyata nggak berguna, nggak berfungsi. Kenapa? Karena keikhlasannya kita kurang ataukah sama sekali nggak ikhlas. La ilaha illallah. Makanya kata para ulama, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Saya nggak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit. Saya nggak pernah terapi sesuatu yang lebih berat dibandingkan permasalahan niatku. Dibandingkan permasalahan niatku, la ilaha illallah. Ini ulama. Ini seorang imam ahlus sunnah wal jamaah. Yang ilmunya orang nggak ragukan jamaah. Sufyan Ats-Tsauri. Kalau sudah ngomong Sufyan Ats-Tsauri, para ulama sudah angkat kepala tuh. Nah, luar biasa beliau. Ketakwaannya, ibadahnya. Luar biasa. Rasa takutnya kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu, beliau ngomong sendiri dengan mulut beliau. Beliau ngaku sendiri, ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Ada perkara yang lebih berat untuk aku obati, untuk aku terapi, untuk aku atasi, untuk aku lawan. Dibandingkan niatku. Kenapa jamaah? Kenapa bapak, ibu-ibu sekalian, para ummahat, para muslimah, kenapa? Karena niat itu berubah-ubah. Bahkan seseorang dalam satu ibadah, itu bisa berubah-ubah niatnya. Allahu Akbar. Tadinya ikhlas. Di rakaat yang kedua, rakaat yang pertama, ia ingat, ya Allah, ternyata di belakang saya calon mertua saya. Akhirnya dibuatlah semakin indah, semakin panjang sholatnya. Hati-hati. Tadinya ikhlas. Kemudian datang iblis dan bala tentaranya untuk merusak niat dari sang hamba tersebut. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Al-hatsu alal ikhlas wal muhafadhah alal waqti. Dorongan, anjuran ya untuk senantiasa ikhlas dan menjaga waktu. Oh, luar biasa. Luar biasa. Nasihat yang luar biasa ini. Ini judulnya doang saja sudah Masya Allah. Dorongan, anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Waktu itu kalau sudah pergi, gak bakalan kembali. Ya, nanti akan kita sebutkan insya Allah dalam pemaparan beliau. Qala Imam Bukhari rahimahullah, Al-Mujallad Awal, Safha Mi'ah, Khamsa wa Thalathin Ma'al Fathi. Katanya berkata Imam Bukhari rahimahullah, Ma'al Fathi. Itu artinya, ya, Imam Bukhari menyebutkan ini dalam kitab Sahih Bukhari, tapi disuguhkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Al-Fathu di situ Al-Fathu ma'al fathi. Kalau ada ya yang sudah belajar bahasa Arab, ini sebagai tambahan faidah. Yang belum belajar bahasa Arab, nggak ngerti, nggak usah berkecil hati, nggak apa-apa. Saya cuma ingin berikan faidah sisi nahunya bagi yang sudah ummahat yang sudah belajar nahu, belajar bahasa Arab. Kalau ada tulisan ma'a, ya fi, ya huruf al-furjar atau kaborof, kemudian kita dapat ada tanda kutip itu. Kan ada tanda kutip dua itu, al-fathu. Itu ibaratnya itu untuk menghikayatkan. Al-fathu itu artinya Fathul Bari. Alif lamnya itu, alif lamnya namanya alif lam lil ahdi. Untuk menunjukkan bahwa orang udah tahu Al-Fathu itu namanya apa? Bukan Al-Fatihah, bukan Fathu Mekah, tapi apa? Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, makanya beliau sebutkan di situ apa?
jilid yang pertama, halaman 135. Ibu-ibu cari Sahih Bukhari, jilid pertama, halaman 103, ya nggak bakalan dapat. Tapi coba cari dalam kitab Fathul Bari, jilid yang pertama, halaman 135. Pasti dapat tuh hadisnya ini. Nah, itu caranya itu. Cara bacanya, harakatnya boleh dua. Ya, boleh katakan, qala al-Imam Bukhari, ma'al fathi, boleh. Ma'al fathi di kasrah boleh karena ada ma'anya yang berfungsi sebagai dzaraf. Kalau dibaca ma'al fathu boleh juga. Ma-nya di situ sebagai apa? Lil hikayah. Nah, jadi nanti kalau insya Allah Allah mudahkan kita belajar nahu, semakin semakin dalam ilmu nahunya kita, makin banyak wawasan kita. Nggak boleh salahkan orang lain. Nggak boleh. Ma itu harus fathi bacanya karena ada maaf. Setelah ma itu harus dikasrah. Ya, tapi kalau kita udah belajar jauh, oh bisa ma'a al-fathu sebagai ma'nya sebagai lil hikayat. Itu sebagai tambahan aja. Gak usah panjang lebar. Mahat yang belum mengerti nggak apa-apa. Yang sudah paham, semoga tambahan ilmu dalam sisi nahwu. Katanya haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Qala akhbarana Malik an Yahya ibni Sa'id an Muhammad ibni Ibrahim an Alqamah ibni Waqqas an Umar. Itu namanya ya, itu namanya silsilah perawi. Istilah hadisnya, mustalah hadisnya itu namanya isnad. Ya, isnad, sanad itu namanya itu. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala akhbarana Malik, itu Imam Malik an Yahya ibnu Sa'id an Ibrahim an Muhammad ibnu Ibrahim, itu namanya mata rantai riwayat sanad. Namanya itu sanadnya. Namanya itu perawi-perawinya, dan itu menunjukkan bahwa Islam itu ilmiah, nggak asal comot, tapi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dari Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan siapa? Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Ini gurunya Imam Bukhari ini, Abdullah ibnu Maslamah. Qala akhbarana Malik. Abdullah ibnu Maslamah mengatakan akhbarana Malik. Imam Malik ini. Bersambung sampai kemana? Sampai kepada sahabat An Umar. Umar ibn Khattab. Ini menunjukkan apa? Bersambung ini. Berarti itu menunjukkan apa? Hadisnya sahih. Karena perawi-perawinya bersambung semuanya. Dari murid mendengarkan gurunya. Dari guru mendengarkan gurunya yang di atasnya. Dari sang guru mendengarkan lagi dari sang guru di atasnya. Sampai kepada sahabat. Dari sahabat barulah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa. Ya, ya. Makanya kata para ulama, laulal isnad la khala man qala masya. Kalau bukan karena adanya isnad, perawi-perawi, maka sungguh orang akan bicara seenaknya. Makanya muncul itu apa? Hadis-hadis yang palsu, maudhu. Kenapa? Karena nggak jelas sanadnya. Ini dari mana? Ente riwayatkan dari mana? Nggak semuanya. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikatakan itu hadis yang sahih, enggak. Para ulama teliti, betul enggak ini mata rantainya ini bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya ilmu mustalah hadis ini. Para ulama ingin menjaga kemurnian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. An Umar, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Umar bin Khattab meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, in al-a'malu binniyah. Amalan-amalan itu binniyah, tergantung niatnya. Ibu, bapak, para ummahat, ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimat, kalau dapat perhatikan baik-baik lafadznya itu. Al-a'malu binniyah. Al-a'malu binniyah. Ya, semua amalan-amalan ini tergantung niatnya. Binniyah. Ini namanya kan mufrad, bin niyah, niyatun, satu niat. Di dalam riwayat yang lainnya, ibu-ibu, mak-mak semuanya, kaum muslimat semuanya, coba perhatikan ini. Kalau nanti dapat hadis ini, lafadznya itu al-a'malu bin niyat, itu riwayat yang sahih dalam bentuk jamak. Al-a'malu bin niyat. Semua amalan-amalan tergantung dari niat-niatnya masing-masing. Ustadz, mana yang benar sih?
Ya, riwayat bin niyah dengan mufrad tunggal bin niyati ataukah bin niyat dengan jamak. Kita katakan dua-duanya riwayat yang sahih. Coba perhatikan ini faedahnya. Kalau al-a'malu bin niyah, ya, kalau disebutkan al-a'malu bin niyah, itu namanya apa? Niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, al-a'malu binniyah, bahwa semua amalan-amalan yang kita lakukan, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan binniyah. Niatnya cuma satu, untuk siapa? Itu tuh. Untuk siapa kita tujukan amalan dan ibadah itu. Itu kalau riwayatnya binniyati. Semua amalan, semua ibadah yang kita lakukan tujuannya harus satu. Siapa? Kepada Allah. Kepada siapa? Untuk siapa? Allah Rabbul Alamin. Gak boleh untuk manusia. Untuk mendapatkan pujian. Gak boleh untuk manusia. Untuk mendapatkan sanjungan. Gak boleh untuk manusia. Untuk mendapatkan pengakuan. Gak boleh untuk manusia. Untuk dilihat. Itu namanya riya. Itu namanya sum'ah. La ilaha illallah. Al-a'malu binniyah. Itulah ikhlas namanya. Itulah ikhlas namanya. Ketika semua ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ya, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, sesungguhnya hidupku, matiku, salatku, ya, sembelihanku untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu kalau riwayatnya bin niyat. Kalau riwayatnya bin niyat, ini juga riwayat yang sahih, maka itu maknanya apa? Al-a'malu bin niyat. Bahwa semua amalan itu tergantung dari niatnya. Bahwa semua amalan itu harus memiliki niat masing-masing. Nah, itu beda lagi tuh. Ya, saya pengen puasa hari Senin. Saya pengen puasa hari Senin. Saya ikhlaskan karena Allah. Sudah betul. Tapi kalau bin niat, maksudnya gimana? Bahwa puasa saya di hari Senin banyak kemungkinannya. Bisa jadi saya puasanya untuk Senin Kamis. Bisa jadi puasanya untuk puasa kafarahnya saya. Bisa jadi puasa Senin Kamis yang saya lakukan itu untuk apa? Untuk puasa Daudnya saya. Bisa jadi untuk puasa qadha-nya saya. Kan banyak kemungkinan. Tapi ketika saya meniatkan itu untuk membayar qadha Ramadan, maka itu artinya apa? Al-a'malu bin niat. Bahwa semua amalan-amalan butuh terhadap niat. Gak boleh ada orang yang beribadah tanpa niat. Harus ada niatnya. Dia sholat 2 rakaat. Untuk apa itu dia sholat 2 rakaat? Harus ada niatnya. Ya. Dia puasa hari Kamis, harus ada niatnya. Untuk apa itu? Maka itulah salah satu fungsi dari niat. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi jangan bingung. Ya. Al-a'malu bin niyah. Semua amalan itu hanya tertuju kepada Allah. Walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Ya, jadi nggak usah deh kita kemudian sibuk-sibuk, ya, sibuk-sibuk untuk memprediksi apa yang diniatkan orang lain. Itu bukan tugasnya kita. Itu perkara yang di luar kemampuannya kita. Nggak usah. Seorang muslim dan muslimah nggak ada itu ditugaskan oleh Allah untuk ngurus, untuk merabah-rabah niatannya orang lain. Bainahu wa bainallah. Itu urusan dia dengan Allah. Dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang itu hanya kita hukumi secara zahirnya. Kalau zahirnya yang nampak di matanya kita orang baik, ya dia orang baik. Kalau kebiasaan yang kita lihat dia adalah orang yang istiqomah, yang taat, ya dia orang baik, istiqomah dan taat. Kalau dia menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah, yang kita lihat, berarti dia orang yang nggak baik. Itu aja. Masalah hati, masalah niat,
Serahkan kepada Allah. Gak usah ibu-ibu, emak-emak, ya kaum muslimat sekarang gak usah sibuk dengan yang demikian. Tutup, om tahu nggak? Dia itu perbuat itu untuk dilihat orang, untuk dikenal orang, dia terkenal. Udahlah, gak usah urus yang demikian. Dia sedekah itu untuk ini, gak usah urus yang demikian. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Ya. Jadi sekali lagi, walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan balasan, ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kan nggak ada orang tahu tuh. Ya, saya mau niatkan apa, nggak ada orang tahu. Nah, disitulah dibutuhkan apa? Kejujuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur kepada Allah, orang yang ikhlas itu di antara barometernya nggak akan mudah goyang dia ketika beribadah. Selama itu ibadah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau mendapatkan pujian kayak dia tidak mendapatkan pujian, mau mendapatkan pujian, dia diganggu kek atau enggak, tetap aja dia. Kenapa? Karena yang mendasari dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba kalau orang yang nggak ikhlas, akan mudah dia terpontang-panting. Akan mudah dia goyang. Sedikit aja mendapatkan cemoohan, ejekan dari orang, langsung ditinggalkan ibadahnya. Langsung berubah haluan. Karena nggak boleh. Kita kan beribadah hanya karena Allah. Kita kan beribadah untuk mendapatkan balasan dari Allah. Manusia mau ngomong apa kek, terserah mereka. Jadi, sekali lagi ini perkara yang betul-betul harus kita tanamkan. Walikulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Bukan yang ada pada mulutnya. Bukan yang berada pada gerakan tubuhnya. Tapi apa? Yang berada dalam niatannya kita. Maka hati-hati dengan hati kecil organnya. Tapi begitu besarnya peranannya dalam menentukan kebinasaan, kebahagiaan, keberhasilan, atau kekecelakaan seorang hamba. Subhanallah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya dia karena Allah, hijrahnya dia karena Rasul, maka hijrahnya itu sudah benar kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi bukan ya hijrah itu bukan untuk sekedar ikut-ikutan doang, tapi harus dilandasi karena Allah. Lillah. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dan barang siapa kata Nabi yang dia berhijrah hanya karena untuk mendapatkan dunia ataukah untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, la ilaha illallah. Ya, bukan karena dasar Allah dan Rasulnya, tapi karena dunia, tapi karena wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya itu sebatas hijrah dengan apa yang dia inginkan doang. Dia inginkan dunia, dunia dia dapatkan. Dia inginkan perempuan, perempuan dia dapatkan. Tapi dia tidak akan mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Ya subhanallah. Wa inni, kemudian kata bintu Syekh Mukbil, Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah. Wa inni usi nafsi wa iyakunna bitaqwallah azza wa jalla. Dan aku mewasiatkan kepada diriku sendiri. Lihat itu akhlaknya Ummu Abdillah. Ya, gak mentang-mentang beliau sudah banyak ilmu, enggak mentang-mentang beliau sudah hafal Al-Quran, banyak mengarang kitab, kemudian saya nanya, saya nasihatkan kepada kalian, enggak. Tapi apa? Saya nasihatkan kepada diriku sendiri. Ya subhanallah. Orang ngajar, orang ceramah, orang berikan nasihat kepada orang lain, demi Allah, apa yang keluar dari mulutnya itu seharusnya lebih pantas untuk dia tujukan kepada dirinya sendiri. Terlebih dahulu sebelum orang lain. Apa yang kita ucapkan itu seharusnya menjadi nasihat untuk dirinya kita sendiri.
Itulah muslim dan muslimah yang baik. Sebelum orang mendapatkan kebaikan dari apa yang dia ucapkan, yang dia nasihatkan, seharusnya dia dulu dong yang mengambil nasihat itu untuk dirinya sendiri. Dia selamatkan dulu dirinya. Itu kan yang diperintahkan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa ahlikum nara. Pelihara dulu. Selamatkan dulu. Jaga dulu diri kamu. Baru selamatkan orang lain. Makanya subhanallah. Ini dari sini, dari ucapannya beliau ini, kita belajar tentang akhlaknya beliau yang luar biasa. Dan begitulah kebiasaan para ulama sejak dahulu. Ini usi nafsi. Wa iya kunna. Saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dulu dan kepada kalian wahai kaum muslimah. Subhanallah. Bitaqwallah azza wa jalla. Untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang harus menjadi wasiat nomor satu. Karena itu adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, wahai Muhammad. Sebelum engkau, wahai Muhammad. Dan juga kepada kamu. Pada kalian. Apa itu? Anittaqullah. Untuk semuanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat, padat. Ittaqillah. Wasiat yang singkat dan padat. Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin melepaskan rombongan pasukan perang, nasihat yang pertama yang beliau sampaikan, yang beliau keluarkan dari mulutnya apa? Anittaqullah. Untuk kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau takwa sudah hilang, amburadul kehidupannya seorang hamba itu. Kalau takwa sudah runtuh, maka dengan mudahnya iblis dan bala tentaranya akan memporak-porandakan keimanan, keistiqomahan seorang hamba. Kalau takwa sudah lenyap dan melemah, maka akan mudah hamba tersebut untuk terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Ya. Inni usi nafsi wa iyakunna bitaqwallah azza wa jalla. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Ibu-ibu, kaum muslimat sekalian, para ummahat, takwa itu beragam, beragam. Ya, beragam definisi yang disampaikan oleh para ulama dan kita akan sebutkan nanti di antaranya. Kita baca dulu ini. Usi nafs inni wa inni usi nafsi wa iyakunna bitaqwallah azza wa jalla fis sirri wal alan. Aku nasihatkan diriku dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah fisir, dalam keadaan sepi, dalam keadaan gak ada orang, dalam keadaan gak seorang pun dari kalangan manusia melihat kamu, wala'alan, dan takwa dalam kondisi ramai, sepi dan ramai. Takwa itu senantiasa harus membersamai seorang hamba. Jangan menjadi orang yang bertakwa ketika di keramaian doang. Jangan menjadi orang yang bertakwa ketika di masjid doang. Jangan menjadi orang yang bertakwa ketika di sekolah doang. Di pesantren doang. Di khalayak ramai doang. Enggak. Tapi takwa itu juga harus melekat pada diri seorang muslim dan muslimah. Tak kala dia sepi. Bahkan tak kala sepi, takwahnya kita harus betul-betul kita jaga dan kita rawat. Karena itu riskan. Ya. Makanya para ulama, ibu-ibu sekalian, para ulama itu sampai-sampai memberikan wasiat. Kata mereka apa? La takun waliyan lillah fil alaniyah aduwan lahu fisir. La ilaha illallah. Ibu-ibu catat tuh nasihatnya. Bagus untuk kita semuanya. Katanya, la takun waliyan fil alaniyah
aduwan lahu fisir. Jangan kamu menjadi wali Allah tak kalah ramai. Jangan kamu nampakkan ibadah kamu, kebaikan kamu hanya tak kalah ramai doang. Hanya tak kalah dilihat oleh orang lain doang. Wa aduwan lahu fisir. Dan ketika kamu sepi, nggak dilihat orang, kamu menjadi musuh Allah. Kok jadi musuh Allah? Kita terjatuh dalam kemaksiatan. Kita berani dan lancang untuk berbuat sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Pada saat itu kita menjadi, karena kita sudah lancang, ya, menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, lancang untuk terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalimat yang indah untuk kita semuanya. Jangan kamu menjadi wali Allah tak kalah ramai. Jangan kamu tampakkan takwa kamu hanya keadaan ramai doang. Jangan kamu pertontonkan amalan kamu tak kalah ramai doang. Ketika kamu sepi, kamu terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Muslimah yang benar, muslim yang benar, kondisi sepi dan ramai sama buat dia. Kenapa? Karena dia yakin zat yang melihat dia tak kalah ramai, itu pula lah zat yang melihat dia tak kalah dia sendirian di kamarnya, yang terkunci di kegelapan malam. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala. Yang sepi, yang ramai, karena dia yakin Allah Maha melihat, karena dia yakin Allah Maha mendengar, karena dia yakin Allah Maha mengetahui, karena dia yakin ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Percakapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang wanita yang datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu sekalian, datang perempuan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Aisyah, ini di rumah Aisyah kejadian. Padahal Aisyah ada di saat itu. Rumahnya Nabi itu nggak gede-gede amat, kecil. Terjadi dialog antara Nabi dan wanita tersebut. Tapi lihat pengakuan Aisyah. Katanya saya nggak mendengarkan ucapan mereka, kecuali mendengarkan suara yang samar-samar saja. Tapi lihat, apa yang dikeluhkan oleh wanita ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Mujadalah. Kaget Aisyah. Takjub Aisyah. Dengan apa? Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasanya. Percakapan di bumi, tapi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allahu Akbar. Maka ini luar biasa pelajaran buat kita semuanya. Ya, subhanallah. Fisirri wal alan. Takwa itu harus dikala sepi dan ramai, jangan dikala ramai doang. Ya. Wa an naj'al al-amala khalisan liwajhillahil karim. Dan ya, saya wasiatkan juga kepada diri pribadi dan kepada kalian wahai kaum muslimah, ya, untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan ramai dan sepi. Wa an naj'al al-amala khalisan liwajhil karim. Dan juga kita minta, ya, saya wasiatkan untuk semua amalan-amalannya kita niatkan khalisan liwajhillahil karim, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi satu itu. Ustadz, gimana sih cara mengukur keikhlasannya kita? Salah satunya, indikasinya, orang-orang yang ikhlas itu tidak mudah goyang. Orang-orang yang ikhlas itu ya tidak mudah untuk apa? Meninggalkan sebuah amalan hanya karena cemoohan sebagian orang, ejekan sebagian orang. Apaan tuh? Apaan tuh? Kok jilbabnya panjang banget? Ya, kok pakai cadaran segala lagi? Ya, orang kalau
Dia dasari semua perlakuannya itu karena Allah. Kamu udah goyang dia. Ngapain kita goyang? Oh, yang kita harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu indikasinya lagi orang yang ikhlas itu apa? Ketika dia beribadah, dia mendapatkan sanjungan ataukah tidak, tetap aja dia. Kenapa? Karena yang diinginkan ridho Allah. Orang yang gak ikhlas itu, ataukah keikhlasannya kurang, kalau nggak mendapatkan pujian, kendor. Kendor. Kurang semangat. Kalau mendapatkan pujian, semangat lagi. Ya, itu ada sesuatu yang harus kita benahi dalam niatannya kita. Ya, indikasinya lagi untuk mengukur apakah amalannya kita sudah tulus ikhlas karena Allah. Orang-orang yang tulus ikhlas itu ibadahnya ya dalam keramaian atau sepi sama aja. Sama, karena dia yakin yang melihat dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin yang menilai perbuatan amalannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alla na'mal ayya amalin riya'an aw mufakharatan wa annal talzim bidinina fa innana mas'ulatun amam Allah azza wa jalla. Katanya, dan juga nasihat beliau, jangan kita melakukan sebuah amalan apa saja. Amalan yang bentuknya ucapan, amalan yang bentuknya perbuatan, amalan yang bentuknya harta, amalan apa saja, kecilkah dia ataukah besar, jangan pernah terkontaminasi, terkotori dengan ria. Ria itu dari kata ru'yah, melihat, dilihat. Jangan mau beramal hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Jangan mau beramal hanya ingin didengarkan oleh manusia, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Jangan, rusak, rendah, rendah demi Allah, rendah. Kalau amalan ibadah yang begitu mulianya, yang kita suguhkan kepada Allah, yang kita harapkan keselamatan dunia dan akhiratnya kita, yang kita harapkan surga Allah, kemudian kita palingkan hanya untuk mendapatkan pujian sanjungan manusia, serendah itukah niatannya kita? Serendah itukah targetnya kita? Ketika nggak mendapatkan pujian, kendor. Ketika nggak mendapatkan sanjungan, kendor. Ketika nggak dilihat oleh manusia, kendor. La ilaha illallah. Riya. Cirinya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Allah membocorkan tentang watak karakteristik dari orang-orang munafik. Siapa mereka? Kata Allah diantaranya sifatnya kalau mereka berdiri sholat malas-malasan. Yuraunan nas. Dilakukan sholat itu hanya untuk dilihat oleh manusia. Makanya orang munafik untuk sholat subuh dan isya itu nggak nongol mereka. Kenapa? Karena gelap. Nggak dilihat orang. Yuraunan nas. Inginnya ibadah hanya dilihat oleh manusia. La ilaha illallah. Au mufakharatan. Jangan juga dong. Lakukan amalan kata bintu Syekh Mukbil Ummu Abdillah hafizahullah. Jangan juga melakukan ibadah mufakharatan untuk dipamer, untuk dibangga-banggakan, untuk diposting, untuk di-share. La ilaha illallah. Itulah kita, itulah kita. Dosa banyak, amalan sedikit, tapi mau dipamer lagi. La ilaha illallah. Kalau orang terdahulu, banyak ibadahnya. Semangat ibadahnya. Tapi mereka sembunyikan. Kalau kita di zaman sekarang ini, dosa banyak, menumpuk, kelalaiannya banyak, ibadah sedikit, itu pun yang mau dipamerkan lagi. Diekspos, disebarluaskan. Alhamdulillah semalam bisa sholat tahajud. Alhamdulillah rampung juga. Hari ini puasa saya Senin Kamis. Di-share kemana-mana. La ilaha illallah.
Itulah kita. Ya, mau berbagi kalau depan kamera, bersedekah, ini dan itulah ilaha illallah. Bukankah menyembunyikan amalan itu lebih mendekatkan kepada ketulusan dan keikhlasan? Bukankah menyembunyikan amalan ibadah itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dong yang harus kita lakukan. Jangan dibanggakan, jangan dibanggakan. Ya, justru harus kita takut. Jangan sampai amalan-amalan kebaikan yang kita kira sudah bagus kita lakukan ternyata tidak diterima di sisi Allah. Ya, makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Aisyah, ya, Aisyah itu sempat tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika turun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mendatangkan apa yang dia telah perbuat dalam keadaan hati mereka takut kepada Allah, dalam keadaan mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Kata Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ayat ini turun diperuntukkan untuk orang-orang yang sering minum minuman keras, orang yang mencuri, orang yang berzina, karena mereka sudah berbuat dosa di dunia, makanya mereka takut berjumpa dengan Allah. Mereka takut kepada Allah karena sudah berbuat dosa. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq. Enggak wahai binta Siddiq. Enggak gitu wahai Aisyah. Ayat itu. Ayat itu. Ayat itu. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ayat itu bukan diperuntukkan untuk orang yang berbuat dosa. Tapi ayat itu turun untuk orang-orang yang rajin puasa, rajin bersedekah, rajin sholat. Tapi bersamaan dengan itu, mereka takut jangan sampai amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Subhanallah. Allahu Akbar. Takut. Takut mereka. Takut. Padahal apa? Hah? Padahal apa? Mereka sudah beramal. Menjaga ketulusannya, keikhlasannya. Tapi bersamaan dengan itu apa? Mereka takut jangan sampai amalannya itu rusak. Jangan sampai amalannya tidak diterima di sisi Allah. Jangan sampai amalannya tersebut terkontaminasi dan terkotori dengan niatan-niatan yang jelek. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan al-mu'min. Al-mu'min. Ibu-ibu catat ini. Ucapan yang indah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-mu'min jama'ah. Seorang mukmin itu mengumpulkan jamaah baina ihsanin wa syafaqah. Ucapan indah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Mumpung teringat. Al-mu'min jama'a baina ihsanin wa syafaqatin wal munafiq. Orang mukmin menggabungkan dua sifat. Ihsanin wa syafaqah. Menggabungkan sifat rajin berbuat kebaikan, gemar bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, wasyafaqah, dan rasa takut, cemas, khawatir jangan-jangan amalan kebaikan mereka tidak diterima di sisi Allah. La ilaha illallah. Wal munafiq, adapun orang-orang munafik kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jamaah baina isa'atin wa amnin. Mereka menggabungkan dua sifat. Apa itu? Sifat isa'ah. Rajin, demen berbuat dosa, maksiat. Wa amnin. Dan merasa aman dari siksaan Allah. Itu orang munafik. La ilaha illallah. Maka hati-hati. Hati-hati. Jamaah, ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimat.
Ya, kalau kita mampu menyembunyikan amalan ibadahnya, kita lakukan itu. Kalau masih memungkinkan kita menjadikan amalannya kita tidak dilihat oleh orang lain, lakukan itu. Perbanyak jenis amalan ibadah yang demikian itu. Karena itu lebih mendekatkan kepada ikhlas. Karena itu lebih memungkinkan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annal kazim bidinina. Nasihat yang berikutnya, untuk kita komitmen istiqomah di atas agamanya kita. Nasihat buat pribadi, kepada ibu-ibu, kepada ummahat, dimanapun berada, tetap jaga keistiqomahannya kita. Jangan mau luntur. Hidup sebentar, kita akan berjumpa dengan Allah. Jangan gara-gara masalah, ujian, musibah yang menghantam kita, kemudian kita rela menggadaikan istiqomahnya kita. Rela menukan dan menggadaikan agamanya kita. Sabar, sabar, sabar. Karena memang kita lagi berada di darul bala wal imtihan. Kita sekarang berada di negeri ujian dan cobaan. Itulah cobaan. Jadi orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tanpa cobaan. Orang yang istiqomah itu bukanlah orang yang tanpa musibah dan ujian. Ustadz, kok semenjak saya belajar agama ini, hantaman ujiannya kok semakin dahsyat ya? Dulu perasaan saya nggak sholat 5 waktu, masih bolong-bolong, nggak puasa Ramadan, enjoy aja hidup saya. Musibah-musibah sepertinya ringan, nggak ada tuh. Ya, kok setelah belajar agama, kok setelah istiqomah menjalankan ibadah, kok setelah perbanyak amalan soleh, kok tiba-tiba musibah-musibah, ujian-ujian, malah datangnya bertubi-tubi ini. Gimana sih? Kita katakan, ibu dulu kita, sewaktu kita lalai, sewaktu kita rajin berbuat maksiat, sewaktu kita malas ibadah, di saat itu kita sudah menjadi kelompoknya setan. Setan udah gak gubris lagi kita, gak usah, karena itu udah masuk perangkapnya kita. Ya, la ilaha itu yang harus kita sadarkan itu. Ya, subhanallah. Giliran kita istiqomah, giliran kita menghadap dirikan kepada Allah, giliran kita rajin beribadah. Allah ingin uji kita. Apakah kamu, wahai hambaku, betul-betul beragama untukku? Allah ingin tahu dan Allah maha tahu untuk mengetes kita seberapa jauh dan seberapa kuat iman yang tertancap dalam dirinya kita. Makanya Nabi SAW katakan apa? Yubtalal mar'u ala qadri dinihi. Seseorang itu akan diuji, akan dites, akan dicoba sesuai dengan kekuatan imannya. Semakin tinggi, semakin kuat iman ibu sekalian, maka ujian itu semakin kuat. Ujian itu semakin bertubi-tubi. Ujian, makanya Nabi katakan apa? Ya, asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah Nabi. Nabi. Kita nggak ada apa-apanya, Ibu. Kaum muslimat sekalian nggak ada apa-apanya ujiannya kita ini. Ya. Baru di kita jadi uji oleh Allah. Oh, seakan-akan kitalah yang paling berat ujiannya. Alhamdulillah. Sampai detik ini belum ada yang katain kita gila, orang gila. Nggak ada. Belum ada orang yang katain kita apa dukun, tukang sihir. Belum ada yang lemparin kita kotoran hewan. Sampai detik ini alhamdulillah. Tapi lihat Nabi. Tapi lihat para sahabat. Gimana mereka. Terkhusus junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kurang apa ujiannya beliau itu? Dikatai majnun, gila.
Dikatakan sahirun, tukang sihir, dukun, dilempari kotoran hewan. La ilaha illallah. Hah? Beragam ujian. Maka ibu-ibu sekalian, sekali lagi nasihat untuk diri pribadi dan semuanya tetap istiqomah. Dan salah satu cara untuk kita bisa tetap istiqomah, komitmen di atas agama Allah adalah dengan apa? Belajar agama. Belajar agama. Biar kita nggak mudah dipermainkan oleh iblis dan bala tentaranya. Fa innana mas'ulatun amamallah. Karena kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat selama kita hidup kelak, kita harus siap untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Enggak ada satupun yang terluputkan dari Allah. Semua dari kehidupannya kita akan diputar, diingatkan kembali pada hari kiamat. Ibu, betapa menyesalnya mereka. Ya, orang-orang yang diberikan catatan amalan perbuatannya selama di dunia, yang diberikan dari belakang punggungnya, yang diberikan dari sebelah kirinya. Nyesalnya minta ampun. Ya, ya. Sampai-sampai mereka mengatakan, duhai sekiranya saya nggak menerima catatan ini. Gak ada. Gak ada satupun yang terluputkan. Ucapannya kita. Kapan kita ucapkan, di hari apa, tanggal berapa. Semuanya ada, Ibu. Oh, ada 2 malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah. Hah? Ada 2 malaikat tuh. Yang dengan setianya sampai kita diwafatkan oleh Allah akan selalu mengawasi kita. Ucapannya kita. Perbuatannya kita. Gak ada yang terluputkan. Gak ada. Satupun. Di hari ini kita bisa lupa apa yang pernah kita omongkan 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Di hari ini kita udah lupa apa yang telah kita perbuat dari kemaksiatan yang kita lakukan 10 tahun, 15 tahun, 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Tapi tidak dengan malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah untuk mencatatnya dengan rapi. La ilaha illallah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fafis sahihain min hadith Adi bin Hatim. Maka dalam sahihain, sahihain itu artinya Bukhari Muslim. Ya, dari hadits Adi bin Hatim, dari sahabat Adi bin Hatim, dia mengatakan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Itu dalam riwayatnya. Kalau di sini, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak seorang pun dari kalian, kata Nabi, tidak seorang pun dari kalian, tidak seorang pun dari kalian, kecuali dia akan berbicara dengan Allah. Dan tidak ada perantara, penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya orang Betawi. Ustadz, saya orang Sulawesi. Ustadz, saya orang Lombok. Ustadz, saya orang NTB. Saya orang Aceh. Gimana nanti mau ngomong sama Allah? Berbicara dengan Allah. Udah nggak usah pikirin itu. Yang kita pikirkan dan harus kita yakini, apa yang diinformasikan oleh Nabi di hadis ini, illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman. Pasti kita akan berbicara, itu aja. Pasti kita akan berbicara dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya kita. Allah Maha mampu untuk menjadikan kita ngerti di hari itu. Yang harus kita perhatikan apa? Gimana kita mempertanggungjawabkan amalannya kita itu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Gak ada antara dia dengan Allah. Enggak ada antara sang hamba itu dengan Allah. Turjuman. Turjuman itu penerjemah. Presiden Arab Saudi datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia. Ngomong sama Presiden Indonesia. Yang gak nyambung lah. Satunya bahasa Indonesia. Satunya bahasa Arab. Maka dipanggillah siapa? Seorang penerjemah. Untuk menjadikan komunikasi antara Presiden Indonesia dan Presiden Arab nyambung. Oh, itu tuh ngomongnya. Kenapa ngerti? Karena ada penerjemah. Di akhirat,
ketika kita berjumpa dengan Allah. Nggak butuh semua itu. Allah maha mampu. Allah maha kuasa. Harus diyakini. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Nggak ada antara dia, sang hamba itu dengan Allah. Turjuman, penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali. Sang hamba ini nengok ke sebelah kanannya. Dia nggak nengok. Dia nggak dapatkan. Dia nggak lihat. Kecuali apa-apa yang telah dia amalkan selama di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Dia nengok lagi ke kiri. Nggak ada yang dia lihat. Kecuali semua perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang pernah dia lakukan dan berbuat selama di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. La ilaha illallah. Dia lihat ke depan, maka dia nggak lihat kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala tepat di hadapan matanya. La ilaha illallah. Kiri, kanan, lihat semua amalan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Pas ke depan, lihatnya neraka. La ilaha illallah. Fattakun nar walau bisyikki tamratin. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kamu kepada neraka Allah. Walau bisyikki tamratin. Walaupun dengan syik itu artinya nispun. Syikun dalam bahasa Arab itu artinya nispun. Walaupun dengan sepotong kurma. Artinya apa sih Ustaz? Jaga diri kamu. Walaupun, ya jaga diri kamu dari neraka. Walaupun kamu melakukan amalan-amalan yang paling kecil. Jangan diremehkan. Karena kamu nggak tahu. Bisa jadi amalan yang kecil yang kamu remehkan itu. Ternyata itu amalan yang paling ikhlas tulus kamu kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan kamu dari nerakanya. Subhanallah. Nabi katakan, walau bisyik kita meratin. Kalau kamu nggak bisa bangun masjid, kalau kamu nggak bisa bangun tempat anak yatim, kalau kamu nggak bisa umroh haji untuk menjaga dirimu dari neraka, kamu cuma bisa untuk bersedekah dengan sepotong kurma, lakukan itu. Kamu nggak bisa nyumbang 10 juta, 5 juta, 1 miliar. Kamu cuma bisa nyumbang 10.000, 5.000. Lakukan itu karena Allah. Supaya kamu tertolong, terjaga, terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hadis ini. Fattakun nar walau bisyikki tamratin. Jaga diri kamu dengan neraka. Selamatkan diri kamu dari neraka. Walaupun hanya dengan menyumbang, bersedekah dengan sepotong kurma. Subhanallah. La ilaha illallah. Wa turjuman wal mu'abbiru bi lughatin an lughatin. Dan turjuman itu katanya adalah penerjemah ya dari satu lugo, dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimat ya, kita cukupkan dulu. Jazakumullah khairan saya ucapkan sekali lagi kepada semua panitia yang telah bahu-membahu mempersiapkan segala sesuatunya. Jazakumullah khairan kepada para ibu-ibu, para ummahat dan kaum muslimat dimanapun berada yang telah bergabung di sore hari berbahagia ini. Semoga ini juga menjadi saksi pada hari kiamat bahwa kita telah memanfaatkan waktu kita dengan baik dan benar. Semoga ini menjadi ibadah kita di sisi Allah. Kita telah belajar agama, kita telah belajar agama, bertafakuh fiddin, dan sekali lagi mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf segala yang kurang dari kami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.